Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Randy Michael Christian. Saya melayani di Jemaat GKI Kajang. Pada hari ini kita diperhadapkan melalui firman Tuhan yang diambil dari Nas Almanak yang sudah ditetapkan bagi kita, yaitu Ayub pasal 38 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Nah, pada pasal ini akhirnya Tuhan menjawab keluh kesah Ayub. Akan tetapi mungkin kita merasa bingung Bapak Ibu terhadap jawaban Tuhan, karena sebenarnya Tuhan sama sekali tidak menjelaskan penyebab penderitaan yang dialami Ayub. Namun sebaliknya, kita melihat bahwa Tuhan sedang memaparkan dan menjelaskan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Ayub. Nah, dalam pasal ini Tuhan banyak mengajukan berbagai pertanyaan tentang alam semesta. Pertanyaan yang diajukan itu merupakan jenis pertanyaan retoris atau pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Karena jawabannya sudah sangat jelas Bapak Ibu. Tuhan memaparkan bahwa Dia adalah perancang dan pencipta alam semesta ini. Nah, sedangkan Ayub sama sekali tidak mengerti tentang proses terbentuknya alam semesta. Pemaparan Tuhan tentang alam semesta menegaskan bahwa sebenarnya pengetahuan yang dimiliki oleh Ayub sangatlah terbatas. Nah, apa kaitan antara jawaban Tuhan ini dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub? Jawaban Tuhan menunjukkan bahwa Ia menginginkan agar Ayub menerima keadaan yang dialaminya tanpa mempersoalkan, tanpa protes mengapa dia mengalami keadaan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jawaban Tuhan tidak memberi penjelasan merupakan petunjuk bagi mereka yang dilahirkan dalam keadaan miskin, dalam keadaan cacat, atau berada dalam situasi buruk untuk menerima keadaan tanpa mengajukan protes kepada Tuhan. Penyebab penderitaan tidak selalu kita mengerti. Penyebab pergumulan tidak selalu kita pahami Bapak Ibu. Tetapi kita tidak boleh protes kepada Tuhan. Karena Tuhan bukanlah penyebab dari penderitaan kita. Kebijakan Tuhan di dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta di luar kemampuan akal pikir manusia. Sehingga pertanyaan kebijakan Tuhan merupakan usaha yang sia-sia. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda bersedia atau Bapak Ibu bersedia mengakui bahwa pengetahuan yang kita miliki itu terbatas? Membuat kita tidak mungkin memahami kebijakan Tuhan sampai tuntas. Apakah kita bersedia untuk tunduk di bawah pengaturan Tuhan tanpa protes? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saat kita mengalami hal-hal yang kita anggap buruk, bersediakah kita untuk melakukan introspeksi diri atau memeriksa terhadap diri sendiri? Kita mengevaluasi diri kita sendiri dengan tetap meyakini bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bila kita bersedia untuk hidup berserah di bawah pengaturan Tuhan dan tetap berusaha melakukan seluruh kehendak-Nya di dalam kehidupan kita, niscaya kita akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia yang tidak dimengerti oleh dunia ini. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa kita renungkan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu memberikan kami pengajaran, memberikan kami pencerahan, agar kami semakin mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang buruk yang Tuhan sediakan. Bahkan kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang membawa damai dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi jemaat GKI Pandohop Mantaren 1. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan.
Kami bersyukur karena penyertaan-Mu terhadap jemaat Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, hari ini, esok, dan lusa, dan seterusnya hamba berdoa agar setiap jemaat yang ada di Mentaren, jemaat yang ada di Jemaat GKI Pandohop, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati pekerjaan anak-anak mereka, dan terlebih-lebih juga dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Demikian juga hamba berdoa bagi majelis jemaat dan juga pendeta yang melayani di jemaat tersebut. Hamba berdoa Tuhan menolong, memampukan mereka untuk terus dapat berkarya, melayani sebaik mungkin dengan segala talenta, kemampuan, potensi-potensi terbaik yang ada pada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.